Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita KP-nya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti belum lah. Ya apa-apa. Dia berdiri. Ya kamu gimana ini anak-anak? Kira. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Biar anak-anak bisa berdiri semuanya itu. Anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran, alangkah kita menyanyikan lagu nasional ya, yaitu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak sekarang berdiri. Nah, sebelumnya minggu kemarin sudah membahas tentang apa ya, anak-anak? Pengertian sipil ya Pak. Nah, Ya. Nah, setelah mengetahui materi sebelumnya yaitu tentang siku-siku dan pengertiannya, nah apakah ada sudut lain selain siku-siku? Ada. Apa aja itu? Sudut lancip, tumpul. Ya, benar, ada sudutnya. Ada enggak? Sudut apa? Lurus. Ada tahu. Iya, maksudnya aku pura-pura nanya. Enggak dijawab. Kamu tuh harusnya udah. Potong dan maaf ya. Udah tadi padahal udah itu udah kayak. Nah, pada materi pada pagi hari ini anak-anak, kita itu akan mempelajari yaitu tentang mengidentifikasi sudut siku-siku, sudut lancip dan sudut tumpul. Yang kedua yaitu siswa dapat membandingkan dan mengukur sudut dengan benar. Jadi nanti kita akan bisa mengelompokkan mana itu sudut lancip, sudut siku-siku dan sudut tumpul. Nah, dan dapat kita mengukur itu termasuknya sudut siku-siku atau lancip. Nah, Bapak di sini ada sedikit permainan ya, yang berbentuk jam dinding. Di sini ada angka jam dari jam 12, jam 1, jam 2 dan seterusnya. Nah, di luar jam ini ada namanya derajat. Derajat ini ada dari derajat 0 muter sampai membentuk lingkaran 3
360 derajat. Nah, siapa yang di sini anak-anak yang mau mencoba ini termasuk sudut sudut apa? Betul. Itu enggak. Maju. Coba maju dan coba sini. Ya. Saya Kak. Ini jalur panjang di angka 12 kayaknya di angka 4 kan bentuknya gini ya Kak. Lurus, nggak lurus tapi agak menceng gini. Ya. Sudut tembok. Benar. Nah, sekarang Mary mau mencoba pada teman-temannya yang menyontohkan mau membentuk sudut apa, silakan. Aku mau menyontohkan ya teman-teman. Nih, teman-teman tahu nggak ini sudut apa? Sudut siku-siku. Ya, itu dia tahu Kak. Terima kasih Mary udah berani maju. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengertian sudut ya. Jadi saya menguatkan lagi tentang apa itu sudut. Nah, sudut itu yaitu daerah yang dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik ini. Ini namanya titik sudut. Titik tempat pertemuan dua garis ya. Jadi kaki sudut ini ada dua garis yang tersebut dinamakan titik sudut ini tadi, dan di sini adalah sudutnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang mengukur sudut ya. Alat ukurnya yaitu disebut dengan penggaris busur. Nah, yang digunakan untuk mengukur besar sudutnya dalam satuan derajat. Yang tadi sudah dijelaskan ya, derajat itu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk mengukurnya yaitu yang pertama yaitu tempatkan pada titik sudut tadi pada titik tengah dalam busur. Yang kedua yaitu garis sudut yang kaki sudutnya yang di bawah itu disamaratakan dengan salah satu busurnya, bisa sini bisa kanan. Nah, langkah yang terakhir yaitu kaki sudut lainnya menunjuk ke arah angka berapa saja. Nanti kan seandainya itu siku-siku, maka kaki sudut akan lurus sama dengan 90 derajat. Nah, ranah selanjutnya yaitu kegiatan lembar kerja peserta didik ya. Jadi nanti anak-anak saya bagi menjadi beberapa kelompok mengerjakan LKPD yang beranggotakan bisa 3 sampai 4 siswa. Butuh berapa menit untuk mengerjakannya anak-anak? 5 menit cukup? Cukup. Nah, anak-anak apakah sudah? Sudah. Nah, pada kelompok 1 dipersilakan maju. Jadi Bapak minta tolong kepada dua anak untuk mempresentasikan hasil LKPD anak-anak. Jadi nanti yang presentasi ya, yang satu menjelaskan tentang LKPD, yang satu menunjukkan dalam
jam sudut ini berapa derajatnya pada sesuai dengan soal LKPD-nya. Ya, satu kelompok saja. Oke, yang pertama ini soal pertama jam panjang 12, yang pendeknya di berapa? 8. Nah, ini bentuknya garis tumpul ya teman-teman, sudut tumpul karena dia lebih dari 90 derajat. Untuk nomor 2 jarak pendek di angka 9, dia sudut siku-siku karena 90 derajat. Untuk nomor 3 yaitu di angka 2, di jam 2 bentuknya sudut lancip. Seperti itu. Ya, nanti pada nomor 1 dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Silakan kepada nomor 1 kembali ke tempat masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pengukuran jenis-jenis sudut ya. Jadi biar kita lebih tahu seberapa ukuran dari derajat-derajat sudut tersebut. Nah, yang pertama yaitu sudut lancip. Kenapa kok kita bisa disebut dengan sudut lancip? Karena sudutnya itu membentuk sebuah lancipan ya, kayak seperti pensil itu kalau semakin meruncing semakin lancip. Maka dalam sudut lancip adalah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Jadi sudut apapun itu jika ukurannya kurang dari 90 derajat disebut dengan sudut lancip. Dan selanjutnya yaitu sudut siku-siku yang sedang dibahas kemarin ya. Apa itu sudut siku-siku? Itu umumnya pada bangun ruang seperti ruangan ini. Setiap sudutnya mesti membentuk siku-siku. Jadinya sudut siku-siku adalah sudut yang ukurannya tepat 90, tidak bisa kurang, tidak bisa lebih. Nah, selanjutnya yaitu sudut tumpul. Karena apa kok bisa disebut sudut tumpul? Nah, karena tumpul itu kalau bahasanya itu kan kalau lancip kan semakin khusus semakin sakit ya, sedangkan tumpul itu melebihi ya. Jadi kalau kita gantung kan nggak bisa, itu berarti kan titiknya itu kurang lancip, jadi bisa disebut sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah sudut yang ukurannya lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Kenapa kok cuma sampai 180? Karena kalau melebihi 180 itu disebut sudut lurus. Nah, sudut lurus ini kenapa kok nggak ada bentuk apa ya, bentuk seperti ini? Karena sudut lurus ini ukurannya tepat 180 derajat, nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Jadi sudut lurus itu sudut yang bahasanya itu kalau kita lingkaran, nah ini setengah lingkarannya. Nah, selanjutnya Bapak masih ada ini ya. Kita bisa belajar mengukur sudut dengan menggunakan media digital. Nah, yang ini pertama ini kan kita nggak tahu ya berapa derajat sudut lancipnya. Coba kita hitung ya. Yang pertama
Tadi kan ada langkah-langkahnya ya, 3 langkah, yaitu yang pertama apa anak-anak? Yang pertama yaitu titik sudutnya disamakan dengan tengah-tengah busur. Nah, kalau sudah, selanjutnya yaitu kaki sudutnya kan ada 2, pilihlah salah satunya. Nah, saya Bapak mau milih yang kanan terlebih dahulu. Nah, harus lurus ya anak, karena mengukur itu harus tepat. Nah, kita ukur ini berapa ya? 70 Kurang dari 70 ya anak. Ini sekitar 68. Nah, jadi anak-anak bisa tahu cara mengukur busur dengan tepat, dengan langkah-langkah yang benar. Coba kita mengukur sudut yang kedua, apakah ini tepat 90 derajat atau malah kurang. Makanya kita harus mengukur dengan teliti dan benar. Setelah titik sudut ditemukan, terus lanjut ke kaki sudut yang pertama. Langkah yang ketiga yaitu, maaf ya, langkah yang ketiga yaitu menentukan ukuran sudutnya tepat di 90 atau kurang. Bagaimana anak-anak ini tepat atau 90, Pak? Nah, selanjutnya yang terakhir ya, seperti langkahnya yang awal ini sudah sama. Nah, ukurnya ada berapa? Kita hitung dari kanan. Berapa ini? 111 atau 116 ya? 116. Ya. Ini merupakan sudut ukur karena kurang dari 80 derajat tapi lebih dari 90 derajat. Saya Tadi kamu bilang kurang dari 80. berapa yang ngomongnya? Iya masih. Ya, bisa. Jadi anak-anak sudut ukur tadi kan kurang dari 180 derajat dan lebih dari 90 derajat. Itu misalnya apa? Nggak bisa tahu tadi. Enggak apa. Nah, anak-anak, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pagi hari ini, kita Bapak memberikan soal evaluasi atau materi ya. Jadi bisa berupa tugas ini dikerjakan di rumah, besok dikumpulin dan melanjutkan materi selanjutnya yaitu menggambar sudut, agar anak-anak bisa berlatih dulu di rumah dengan menggunakan busur tadi ya. Saya berikan soal evaluasinya. Nah, sehari ini kita dapat materi apa saja sih? Sudut, cara mengukur sudut. Jenis-jenis sudut. Ya, jenis-jenis sudut itu ada apa saja? Sudut banding, sudut lurus, sudut siku, sudut lurus. Refleksi. Oh ya, udah tadi. Ini bagian apa? Ambil dulu soal Ini Karena aku ngomong juga kan? Oh, berdoa. Iya. Dia berdoa aja. Udah kan? Oh, belum. udah Udah belum. Udah Ya udah, sebulan. tinggal ditutup doa. Tenang. udah mewah nih. Terus apa kira ngomong dengan berpenguatan kan habis penguatan biasanya. Habis refleksi ya. Doa. Doa. Iya ya. Aku ngomong. Sebulan iya.
sudah materi sudut apa itu pengukuran dan jenis-jenis sudut. Selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menggambar sudut dengan baik dan benar. Akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan nikmat, dengan baik. Semoga apa yang kita terima pada hari ini dapat menjadi keberkahan bagi kita semua. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.